Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang NJE, yaitu aplikasi jasa pengiriman paket dengan cabang di seluruh Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanurul Saraswati Dewi, NIM 103042310099. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Oke, tentang NJE, aplikasi jasa pengiriman paket dengan cabang di seluruh Indonesia. Untuk proses bisnisnya, yang pertama penerimaan pesanan. Pelanggan melakukan pemesanan pengiriman melalui aplikasi atau situs web. Lalu mereka mengisi detail pengiriman seperti alamat pengirim, alamat penerima, dan informasi kontak. Di pusat pengambilan, paket akan dikemas dengan aman dan diberi label pengiriman yang berisi informasi seperti nomor pelacakan atau bisa disebut dengan nomor resi. Lalu alamat tujuan, ID pengirim, ID penerima, dan juga ID paket. Nomor 2, untuk paket itu sendiri, setelah melakukan registrasi dan mendapatkan ID laporan, kemudian pengirim mengisi hari kirim, tanggal kirim, waktu kirim, jenis paket, berat paket, harga dari berat paket, layanan yang dipilih oleh pengirim, serta harga jumlah paket yang mana harga setelah berat paket dan layanan yang dipilih. Lalu untuk pengirim itu sendiri, pengirim harus menuliskan ID pengirim, nama, alamat pengirim, serta nomor HP yang selanjutnya diproseskan kepada pengiriman. Untuk nomor 4, proses pengirimannya. Pengirim harus memiliki ID pengirim, ID penerima, ID paket, dan juga nomor resi yang didapatkan setelah melewati proses registrasi dan paket ingin dikirim kepada penerima. Nomor 5, untuk cabang dan admin itu sendiri, sebelum proses pengiriman, paket tersebut akan disimpan. Akan diletakkan di suatu cabang dari pengiriman paket dan akan diisi data paket atau diisi di ID laporan mengenai nama cabang, alamat cabang, dan juga nomor teleponnya. Lalu, dan kemudian oleh admin akan melakukan proses pengiriman dan menuliskan data ID admin dan nama yang bertugas pada pengiriman paket tersebut. ID cabang yang digunakan untuk memperkuat bahwa paket tersebut merupakan pengiriman dari cabang tersebut. Tentang penerimaan paket, paket diterima oleh penerima sesuai dengan alamat yang telah ditentukan. Nama penerima, nomor telepon untuk menghubungi si penerima tersebut. Lalu penerima memberikan tanda terima atau konfirmasi penerimaan melalui ID penerima. Pelaporan dan analisis. Setelah melakukan konfirmasi melalui ID terima, maka akan diproses ke ID laporan dan akan melaporkan kepada pengirim paket mengenai nama penerima dan tanggal terima bahwa paket tersebut telah sampai kepada penerima. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Rahayu dengan NIM 103042310054 dari kelas IE 4702. Ini saya akan menjelaskan sedikit atau mempresentasikan sedikit tentang diagram RPT kelompok saya. Di sini kami memiliki intensitas laporan, paket, pengirim, penerima, cabang, dan admin. Di sini laporan strong, paket strong, pengirim strong, mengirim strong, penerima strong, cabang strong, admin strong. Hubungannya atau relationship-nya, laporan ke paket adalah on to on, paket ke pengirim adalah on the money, pengirim ke mengirim adalah on the money, pengirim ke mengirim adalah on the money,
cabang ke admin adalah on temani, admin ke pengirim adalah on temani. Laporan terdiri dari atribut, ide laporan, ide pengirim, ide penerima, ide paket, nama penerima, dan tanggal. Paket terdiri dari ide paket, hari kirim, tanggal kirim, waktu kirim, jenis paket, berat paket, harga paket, layanan paket oleh pengirim, dan biaya yang dibayarkan. Pengirim terdiri dari ide pengirim, nama, alamat, dan nomor HP, maaf. Pengirim terdiri dari ide pengirim, ide penerima, ide paket, dan nomor resi. Penerima terdiri dari ide penerima, nama, alamat, dan nomor HP. Cabang terdiri dari atribut ide cabang, nama cabang, alamat, dan nomor HP. Admin terdiri dari ide admin, ide cabang, dan nama. Untuk diagram RPD, Pak, lanjut. Halo, nama saya Adam Kurniawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang translasi IRG menjadi skema relasi dan juga functional dependency. Oke, untuk yang pertama yaitu skema relasi. Sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan IRG. Mungkin hanya ada beberapa tambahan atau tambahan aturan, yaitu di bagian atribut. Di sini kita akan mendefinisikan beberapa jenis atribut seperti composite dan multi-valued. Lalu ada juga foreign key dan primary key. Di sini untuk foreign key dan primary key sendiri sudah jelas ya di sini. Di setiap entitas memiliki satu primary key, terkecuali ini di entitas mengirim, karena mengirim merupakan entitas lemah atau weak. Dia tidak memiliki primary key tersendiri atau yang primary key yang unik, tapi memiliki primary key yang merupakan gabungan dari foreign key dari entitas-entitas yang terhubung, yaitu entitas penerima, entitas pengirim, dan entitas paket. Eh, Lalu ada foreign key di sini, misal di paket, di entitas paket ada foreign key ID pengirim dan ID penerima, karena kita perlu identitas dari pengirim dan penerima di setiap paket. Lalu setelah itu ada multi-valued attributes. Multi-valued attributes di sini contohnya adalah pengirim pengirim HP, yaitu nomor HP dari pengirim, yang sebenarnya adalah atribut dari pengirim, tapi karena memiliki eh, dapat memiliki banyak value atau banyak value, kita pisahkan dari eh, entitas pengirim dan kita buat sebuah tabel baru dengan primary key-nya adalah primary key pengirim ditambah pem- eh, isi dari nomor HP. Hal itu juga sama dengan nomor HP untuk cabang dan penerima. Iya, jadi seperti itu saja. Setelah itu kita hanya tinggal menghubungkan setiap entitas di sini dari satu ke yang lain dengan relation yang sama dengan IRG di poin sebelumnya. Lalu untuk functional dependency sendiri di sini ada beberapa ada beberapa entitas yang dijelaskan. Di sini ada pengirim. Untuk pengirim sendiri kita memiliki ID pengirim sebagai determinannya. ID pengirim sebagai determinan dari semua atribut di pengirim. Lalu kita memiliki kecamatan dan kota sebagai determinan dari provinsi. Penerima juga sama, kita memiliki functional dependencies di ID penerima sebagai determinan, kecamatan kota juga sebagai determinan, tapi dia sebagai determinan dari transitive dependency. Ya,
Lalu untuk paket di sini dependensi utamanya adalah ID paket yang merupakan dependensi dari setiap atributnya. Jika kita sudah tahu ID paket apa, berarti kita sudah juga mengetahui nilai dari setiap atribut di paket, di entitas paket. Lalu ada beberapa determinan lain seperti tanggal kirim. Jika kita memiliki tanggal kirim, kita otomatis sudah tahu hari kirim dan waktu kirim. Lalu dependensi lain. Lalu untuk lalu untuk lalu untuk determinan yang lain yaitu jenis paket, berat, harga, dan lain-lain. Jika kita sudah tahu value dari empat atribut ini, kita juga akan tahu harga total value dari harga total. Lalu untuk laporan, di sini di laporan adalah determinan juga yang determinan dari setiap anggota laporan atau anggota atribut laporan. Lalu untuk ID paket juga sebuah determinan. Di sini ID paket merupakan determinan dari ID laporan, ID penerima dan ID pengirim. Jika kita mengetahui ID laporan, kita akan otomatis tahu ID paket, ID penerima, dan selanjutnya. Dan jika kita memiliki atau tahu ID paket, kita akan tahu ID laporan, ID penerima, dan ID pengirim. Setelah itu kita memiliki cabang. Ini cukup jelas ya. Cabang hanya memiliki satu functional dependency, yaitu ID cabang sebagai determinan dan nama cabang, alamat, dan nomor HP sebagai tujuannya. Admin juga sama seperti itu. ID admin sebagai determinan yang mendeterminkan ID cabang dan nama dari admin tersebut. Oke, mungkin itu saja. Oke, kita lanjut ke normalisasi. Misalnya kita memiliki tabel paket. Tabel paket ini terdiri dari atribut ide laporan, ide paket, ide pengirim, ide penerima, nama penerima, tanggal terima, ide admin, dan ide cabang. Ini kan ide pengirim terdiri dari satu kolom, yaitu ID209577 yang memiliki 3 baris di ide laporan. Agar tabel paket ini menjadi bentuk normalisasi, pertama kami mengubah setiap atribut dari data sehingga data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi di sini ide laporan kan dari sini ide pengirimnya kan ada 3. Ini terdiri dari satu kolom dalam 3 baris, satu baris dalam 3 kolom. Mengubah jadi kolom ide pengirim untuk DH sendiri, MM sendiri, dan KW sendiri. Oke. Untuk normalisasi bentuk kedua, dibangun berdasarkan aturan bentuk normal pertama dengan mengatasi masalah ketergantungan parsial. Dalam bentuk normalisasi kedua, sebuah paket tidak boleh memiliki ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial terjadi ketika kolom non kunci utama hanya bergantung pada sebagian dari kunci utama komposit. Contohnya di sini seperti tabel paket ini. Tabel paket ini agar dia menjadi bentuk normatif utama, kita membuat paket membuat kolom baru yang berisi atribut ide paket dan jenisnya. Untuk tabel pengirim yang terdiri dari atribut ide pengirim, kecamatan, kota, provinsi, nama, dan nomor telepon. Agar mengubah bentuk normalisasi kedua, maka ide pengirim, nama, dan nomor telepon menjadi tabel ide pengirim, nama, dan nomor telepon. Untuk tabel penerima, di sini terdiri dari ide penerima, kecamatan, kota, provinsi, nama, dan nomor telepon. Agar membawa ide penerima ini ke bentuk normalisasi kedua, maka menjadi tabelnya ide penerima, nama, dan nomor telepon. Cabang
yang terdiri dari ID cabang, kecamatan, kota, provinsi, nama, dan nomor telepon. Agar cabang ini menjadi nominasi bentuk kedua, maka tabelnya menjadi ID cabang, nama, dan nomor telepon. Sekarang bentuk normal ketiga. Bentuk normal ketiga dibangun berdasarkan aturan bentuk normal kedua 2N dengan mengatasi masalah ketergantungan transitif. Dalam bentuk normal ketiga, sebuah tabel tidak boleh memiliki ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif terjadi ketika kolom non-kunci utama bergantung pada kolom non-kunci utama lainnya, bukan pada kunci utama. Di sini, kolom ini namanya kolom transitif, yaitu yang terdiri dari jenis, berat, harga, layanan pilih, dan biaya yang harus dibayarkan. Agar kolom jenis, barang, harga, layanan dipilih, dan biaya yang harus dipilih tidak menjadi ketergantungan transitif, maka kolom jenis, berat, harga, dan layanan pilih, biaya yang harus dibayarkan harus memiliki hubungan dengan ide paket. Harus memiliki hubungan dengan ide paket. Maka di sini ada atribut jenis yang menjadi penghubung antara atribut berat, harga, layanan dipilih, dan yang harus dipilih dengan ide paket yang berperan sebagai terima key. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sekian dari kami kelompok 8. Mohon maaf kalau banyak kesalahan kata dan penjelasannya yang masih belum lengkap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.